Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ima dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 10 SMK. Hari ini kita akan mengulas kembali tentang pengertian dan struktur teks eksposisi, terutama yang tadi tidak mengikuti atau belum mengikuti video conference pembelajaran ya. Langsung saja kalau begitu, kita awali dari pengertian secara umum. Teks eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan maksud dari sesuatu. Ada kata menjelaskan yang saya tebalkan di situ. Berarti isinya tentang penjelasan. Yang namanya penjelasan itu berarti sesuatu hal yang awalnya sulit kemudian dijelaskan agar pembaca atau pendengar itu paham. Oke, begitu kira-kira. Kita lihat cirinya. Yang pertama, menjelaskan informasi secara objektif. Jadi yang dijelaskan benar-benar berupa informasi dan objektif sehingga kepada semua orang itu bisa diterima. Baik tua, muda, kecil, dewasa bisa menerima informasi yang kita berikan. Kemudian gaya penulisannya bersifat informatif. Maksudnya apa? Setelah dijelaskan, itu pembaca mendapatkan ilmu atau informasi tambahan dari apa yang kita jelaskan. Lanjut, berisi fakta yang didapat dari lapangan. Jadi harus fakta ya, tidak boleh hoax atau sesuatu yang tidak benar. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa yang baku. Tentunya sesuai dengan KBBI dan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dari ciri-ciri ini akan mudah kita bedakan teks eksposisi dari teks lain. Kalau kelihatannya full bacaannya itu kalimatnya baku, berarti besar kemungkinan kalau itu masuk ke teks eksposisi. Seperti itu. Nah, masuk ke sini ya. Sedikit flashback untuk menguatkan, jenis karangan secara umum itu ada 5. Yang pertama narasi, di situ ada kata menceritakan. Kunci tambahannya adalah narasi itu ada tokoh, ada alur. Jadi untuk teks eksposisi, jangan sampai ada tokoh, ada alur. Apalagi pada suatu hari, bla bla bla, enggak. Kemudian deskripsi, kata kuncinya menggambarkan. Berarti di situ ada ciri-ciri fisik yang kita sampaikan. Berarti menggunakan kalimat deskripsi dan itu untuk laporan observasi yang kemarin. Jadi perlu kalian bedakan. Disinilah posisi eksposisi menjelaskan, berarti sesuatu yang sulit dijelaskan dengan menggunakan data, fakta, berupa ilmu pengetahuan yang bisa menambah informasi bagi pembaca yang disampaikan dengan bahasa baku dan efektif. Kemudian argumentasi isinya pendapat. Jadi semua teks atau semua paragrafnya isinya tuh pendapat semua, nggak ada buktinya sama sekali. Kemudian persuasi, di situ ada ajakan, berarti ayo, mari, yang seperti itu. Oke, itu flashback untuk menguatkan bahwasanya kita di posisi eksposisi. Langsung lanjut ke struktur teks eksposisi, di situ ada 3, jangan sampai terbalik. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah rekomendasi. Oke, langsung ya. Kita cek. Di bagian tesis, orang sering mengatakan istilah lainnya adalah pernyataan pendapat. Di situ tertulis tempat gagasan utama atau pendapat atau prediksi dari penulis terkait permasalahan dari fakta. Bu, katanya eksposisi itu fakta. Kok di situ ada kata-kata pendapat gitu? Itu mungkin pertanyaan yang selalu ditanyakan siswa pada awalnya. Jadi ingat, struktur itu ada 3 ya, harus terkait, tidak boleh terputus. Jadi di bagian tesis ini memang khusus tempatnya full pendapat. Jadi boleh berpendapat di awal. Tapi harus dilanjutkan dengan struktur berikutnya. Kalau struktur berikutnya tidak dilanjutkan, nanti jadinya bukan teks eksposisi, tapi teks argumentasi. Itu hati-hati. Jadi pendapat di bagian sini. Apa sih itu pendapat?
Nah, orang sering mengatakan pendapat sama dengan kalimat opini, begitu ya. Kita lihat ciri-ciri kalimat opini. Kalimat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Cirinya, tadi sudah ya, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nanti sore akan hujan. Nanti sore berarti kita bukan peramal, jadi kita tidak bisa memastikan apakah nanti itu iya atau tidak hujan. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 2 bersifat subjektif. Subjektif itu setiap orang penilaiannya berbeda-beda. Subjek tergantung sayanya setiap orang berbeda. Contoh, si A mengatakan dia cantik, si B mengatakan dia cantik, si C mengatakan dia tidak cantik. Ternyata dengan objek yang sama, kalau tidak ada ukuran, orang bisa berpendapat berbeda karena kriteria cantik setiap orang itu beda-beda. Gitu ya. Kemudian yang ketiga di situ biasanya berupa saran, gagasan, nasihat, pendapat atau argumen pribadi. Apa bu cirinya kalau untuk nomor 3 ini? Biasanya kalimat itu tidak ada referensinya, tidak bisa ditelusuri data-datanya, seperti itu. Kemudian bersifat spekulatif atau mengira-ira, tidak boleh. Mungkin, ya ini berhubungan dengan nomor 6 ya, berarti biasanya menggunakan kata mungkin, saya kira, jika, kalau, sekitar, kurang lebih, banyak, sedikit, itu tidak boleh karena mengira-ira. Kalau di teks eksposisi, kalau di bagian tesis boleh di bagian situ karena hanya disitulah peluang kita untuk beropini. Kemudian datanya kurang akurat. Mengapa kurang akurat? Karena memang tidak ada data pendukung. Seperti itu. Itu kalimat opini, ciri-cirinya. Jadi ingat ya, semua ciri tadi boleh ditempatkan hanya pada struktur yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Jadi orang boleh berpendapat dulu, tapi harus paket dengan struktur lain, yaitu yang kedua, argumen atau argumentasi. Alasan berupa bukti fakta. Alasan. Jadi mengapa begini, mengapa begitu, ada alasannya. Sepaket ya. Kita lihat, disinilah letaknya kalimat fakta. Jadi kalimat fakta full ada di bagian argumentasi atau argumen. Tentunya argumen ini bagian yang paling panjang di antara struktur yang lain. Satu tesis, satu pendapat bisa ada beberapa alasan atau beberapa bukti. Kita lihat cirinya lagi. Kebenarannya dapat dibuktikan oleh siapapun, jadi tidak bakal ada yang protes. Kalau dia bilang dia cantik, tadi sempat ada yang protes karena itu opini. Tapi kalau dia memiliki tinggi badan 154, itu sudah diukur berarti sebelumnya. Jarak rumah saya dan sekolah 2 km, harus pas sampai gerbang itu 2 kilo, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, dan sebelumnya melewati proses pengukuran. Kemudian datanya kuantitatif, pakai angka, biasanya lebih jelas. Kemudian bersifat objektif atau tidak memihak siapapun, jadi netral, diterima siapa saja. Secara umum dapat menjawab 5W1H, terutama di bagian why atau mengapa. Disitulah ada kata karena, ada sebab akibat, berarti boleh disampaikan di bagian struktur yang kedua. Kemudian informasi yang diperoleh dari kejadian yang nyata. Nggak boleh kira-kira, nggak boleh hoax, dan kalau ditelusuri buktinya harus ada. Dan ini yang paling gampang untuk diingat, kalau nanti ada kutipan, itu di dalamnya banyak pernyataan atau angka-angka. Gitu ya. Berikutnya ada bagian rekomendasi. Di sini orang mengatakan penegasan kembali atau penegasan ulang pendapat. Di bagian sinilah ada kalimat fakta dan opini digabung ya. Mengapa? Karena mengulas bagian tesis yaitu pendapat digabung dengan alasannya, buktinya. Jadi nanti kelihatan kalau ada kutipan paragraf kok full kalimat opini, berarti jelas dia bagian tesis. Tapi kalau full kalimat fakta, data, berarti berupa kutipan struktur argumen. Dan yang terakhir kalau campuran, berarti fakta opini masuk ke rekomendasi.